Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di dalam kebaktian doa malam hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh berkumpul bersama keluarga di rumah kami masing-masing untuk menikmati pujian penyembahan, doa, bahkan mendengar renungan firman Tuhan. Tuhan jamah hati kami, mampukan kami untuk kuat, mampukan kami untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah doa malam hari ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan. Dari pujian ini adalah pujian yang lahir dari hati kami yang paling dalam, menyenangkan-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kau ada di tempat ini. Biar segala pujian kami Tuhan menyenangkan-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Semangat ya saudara, mari kita menyembah Dia. Terpujilah Tuhan, terpujilah, terpujilah nama Yesus. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Saat indah bersama-Mu memuji Tuhan.
hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih Tuhan tetap dalam saat teduh kita. Semuanya saudara, untuk mari kita berdoa. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sampai hari ini kita ada, kita tahu bahwa Tuhan pelihara. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Penyertaannya tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah berubah untuk setiap kita anak-anaknya. Mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah situasi seperti ini kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang perkasa itu memegang kami. Engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Taruh hati yang tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Di tengah situasi yang mungkin banyak orang tidak bersyukur. Banyak orang merasa kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan keadaan, tapi kami menjadi pribadi yang tetap percaya. Kami ada dalam tangan Tuhan, Allah yang berdaulat itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kekasih Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi keluarga kita. Kesehatan yang Tuhan beri. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong supaya kita tetap sehat, kita tetap kuat sehingga kita dapat hidup senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Dan kita berdoa untuk keluarga kita supaya Tuhan kiranya pelihara. Tuhan berkati di tengah situasi pandemi ini. Kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga kami. Tuhan berkati suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Sebagai pribadi-pribadi yang tidak berkuasa, bukan pribadi yang hebat. Kami menjadi pribadi yang mau kami datang menyerahkan semua ke kaki Tuhan. Kehidupan kami, kesehatan kami, pekerjaan kami. Di tengah situasi seperti ini kami mohon pemeliharaan Tuhan atas kami. Bapak, berkatilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita berdoa untuk jemaat GKJ Season City, supaya Tuhan kiranya taruh hati yang senantiasa bersyukur. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan lindungi.
Dan kita berdoa supaya dalam keadaan seperti ini, setiap kita menjadi pribadi yang tetap bertumbuh dalam Tuhan. Tidak ada hati yang melenceng, tidak ada hati yang jauh, tapi hati yang senantiasa mau dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat GKJ Season City. Di tengah pandemi ini Tuhan kiranya memberkati umat-Mu ya Bapa. Taruh hati yang tetap bersyukur, hati yang tetap tertuju kepada Tuhan. Hati yang tetap melihat Tuhan di tengah situasi seperti apapun. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Saudara, kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan kurasakan. Kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara melalui mimbar layar kaca ini. Saudara, di dalam masa-masa pandemik ini rasa-rasanya saya itu ya sungguh-sungguh menikmati saat-saat berdoa, menikmati saat-saat memuji Dia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, apa yang kita alami? Ketika kita berdoa, apa yang kita rasakan? Saudara, ada banyak orang yang berkata begini, saya sudah rajin berdoa, tapi mengapa situasi hidup ini belum berubah? Saya sudah berdoa, mengapa hati saya tetap gelisah? Saya sudah berdoa, mengapa pikiran-pikiran saya masih dihantui oleh berbagai macam ketakutan dan kekhawatiran? Saudara-saudara, sesungguhnya hidup yang berdoa akan membangkitkan semangat juang dalam hidup yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu Saudara, bukan masalah berubah dan tidak berubahnya kehidupan kita.
bukan masalah gagal atau berhasilnya hidup kita. Tetapi masalahnya apakah kita masih memiliki semangat atau tidak di dalam berjuang. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Semangat seorang pejuang sejati itu tidak ditentukan oleh keberhasilan akhirnya, tetapi pada kegigihan perjalanan perjuangannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa tetap bersemangat, kita bisa gigih dalam berjuang jika kita tidak mengalami saat-saat berdoa? Semangat itu berada dalam diri seorang manusia. Semangat itulah yang memampukan kita untuk terus berkarya meski di tengah-tengah kondisi yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, sesungguhnya saat berdoa adalah momen terindah yang pernah manusia peroleh untuk kita mengungkapkan segala keadaan dan kerinduan hati ini kepada Sang Pemilik kehidupan ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami keindahan saat berdoa seperti ini? Saudara mengalami kekuatan yang daripada Dia. Sehingga kekuatan itulah membangkitkan semangat dalam hidup kita untuk terus berjuang. Berjuang tak kenal lelah. Tanpa dipengaruhi apakah masalah ini masih ada atau masalah ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya hidup yang berdoa patut mengajarkan kepada kita untuk semakin mengenal kehendak dan rencana Allah di hidup ini. Saudara-saudara, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka kita akan diarahkan untuk semakin mengenal kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Apalagi yang bisa kita katakan di saat-saat seperti ini Bapak Ibu? Selain kita berdoa kepada Bapa di surga. Berdoa kepada Bapa kita di surga akan membukakan cakrawala berpikir manusia tentang bagaimana cara kerja Allah dalam kehidupan umatnya. Betapa indahnya kita Bapak Ibu Saudara ketika kita berjumpa dengan cara kerjanya Tuhan. Di luar batas pemikiran manusia. Berbeda dengan cara kerja manusia. Saudara-saudara, pernahkah kita menemukan itu? Atau tidak? Semakin kita sering berdoa, sepatutnya kita semakin sinkron dengan kehendak dan rencana Allah. Bukannya kita semakin kuat dengan rencana dan kehendak kita sendiri, yang seringkali bertentangan dengan kehendak dan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang juga yang berkata, aku sudah berdoa, tapi kok aku masih khawatir, aku masih cemas, aku masih ketakutan. Bapak Ibu, sesungguhnya hidup yang berdoa memampukan kita melihat bahwa ketakutan adalah sebuah kebodohan yang membunuh kemampuan di hidup ini. Saudara, saat kita berjumpa Tuhan dalam berdoa, maka hati kita selalu diperbaharui, dimurnikan dari pikiran-pikiran dunia yang membunuh manusia dari dalam diri kita. Dunia ini membunuh iman, dunia ini membunuh semangat kita dari dalam. Keadaan yang kita lihat dengan mata sungguh membunuh pengharapan kita dari dalam. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa dan sungguh-sungguh hidup di dalam doa, maka kehidupan berdoa kita akan menarik kita semakin mendekat dan semakin mendekat untuk mengasihi Kristus dalam segala keadaan. Bapak Ibu bayangkan betapa indahnya hidup ini jika kita dekat dengan Kristus. Jika kita mengasihi Kristus dalam segala keadaan. Rasa-rasanya kita ingin berkata kepada dunia ini, lihatlah aku. Rasa-rasanya kita bisa berkata kepada masalah, kepada pergumulan dan persoalan kita, lihatlah aku. Meskipun dalam pergumulan dan persoalan, aku semakin dekat dengan Kristus, semakin mengasihi Kristus. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena berdoa adalah peluang terindah bagi kita untuk semakin mengenal kasih karunia Kristus yang selalu ada untuk kita. Ya, Dia selalu ada untuk kita. Buktinya apa? Ia telah menyelesaikan semua pergumulan terberat kita di kayu salib, di bukit Golgota itu. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan untuk saya, untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, tidak pernah ada di dunia ini kasih seperti kasih Kristus.
Kasih Kristus yang menyertai kita, yang menolong kita, menguatkan kita dalam segala kondisi. Sehingga ketika kita berkata kita adalah orang yang rajin berdoa, kita selalu menyembah Dia, bersekutu dengan Dia, maka sesungguhnya kehidupan doa kita itu akan menyadarkan kita bahwa hanya Kristus yang sanggup mengasihi manusia sampai ke ujung nafas, sampai ke tetes darahnya yang terakhir, bahkan sampai Ia menutup mata. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi Dia yang telah mengasihi kita dengan nyawanya? Nah, Bapak Ibu, di saat-saat seperti inilah kesempatan untuk kita belajar mengasihi Kristus dengan tulus. Bapak Ibu Saudara, hanya Yesuslah yang kita andalkan. Hanya Yesuslah yang kita pandang dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyikan pujian ini, maka saya percaya seluruh hati pikiran kita akan diarahkan kepada Dia, Tuhan pencipta kehidupan ini. Bersama kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Oh, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Sekali lagi katakan, hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Kekasih Tuhan, katakan, Yesus, hanya Kau
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa saudara seiman. Yang pertama, kita akan berdoa untuk David, anak dari guru Injil Siono, yang akan operasi tanam alat bantu dengar, namanya koklea, atau istilah umumnya itu rumah siput. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya tolong agar proses ini berjalan dengan lancar. Dan Tuhan kiranya berikan kekuatan dan pemulihan untuk David. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Kami berdoa Tuhan untuk David, ya Tuhan, anak dari guru Injil Siono. Tuhan kiranya Siono, ya berkati. Tuhan, yang akan dioperasi. Tuhan berikan kekuatan. Penanaman alat dengar, Tuhan kiranya ya Tuhan. pulihkan. Dia akan operasi penanaman alat bantu dengar. Alat semua, Tuhan, ya kiranya tolong agar operasi ini berjalan dengan lancar. dengan baik dan lancar. Kami rindu bahwa pendengarannya bisa pulih kembali dengan dibantu dengan alat ini. Dan Tuhan kiranya memberkati jalannya operasi nanti. Pakai setiap tenaga medis yang studinya dan lain sebagainya. Menolong dalam operasi ini, Tuhan kiranya memberkati. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa juga untuk istri atau semu dari Pendeta Max
yang masih dirawat di rumah sakit sudah sebulan. Dan kita berdoa supaya Tuhan kiranya memberkati agar cepat pulih kembali. Tuhan pakai setiap obat yang dikonsumsi supaya bisa membawa kesehatan dan pemulihan. Dan kita berdoa supaya Tuhan kiranya yang berikan kekuatan, juga kebutuhan biaya dalam pengobatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, kami menyerahkan berdoa dalam untuk tangan-Mu ya Tuhan, untuk Simu hamba-Mu, dari Pendeta Simu Max. dari Pendeta Max ya Tuhan, Tuhan yang berkati sakit di, dalam tengah kondisi Taiwan, dirawat Tuhan di rumah kiranya sakit sudah 1 menangani bulan ini. Dan kami semua berdoa supaya perawatan Tuhan yang kiranya ada ya pulihkan. Tuhan, untuk Tuhan pakai setiap obat-obatan, obat yang dikonsumsi supaya itu untuk bisa membawa dokter, kesehatan dan kekuatan. untuk para perawat semua Tuhan ya pakai Tuhan. setiap tenaga medis Boleh yang merawat di memakai, sana. Ini Kami semua serahkan boleh untuk menjadi kebutuhan alat di biaya tangan dalam Tuhan pengobatan ini. untuk Tuhan kiranya menyembuhkan, cukupi. mengobati Simu ya Pendeta Tuhan. Max yang menemani istri Terima juga kasih, Tuhan berikan Tuhan. kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau Allah mendengarkan doa ini. Kekasih Tuhan, kita akan berdoa juga untuk guru Injil Norma Tulandi, hamba Tuhan misi yang diperbantukan melayani di GKJ Keramat Jati. Dalam kondisi sakit hari-hari ini Tuhan kiranya berkati dan Tuhan pulihkan. Setiap obat yang dikonsumsi juga kiranya itu bisa membawa pemulihan bagi hambanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kami hamba-Mu berdoa ya untuk guru Tuhan, Injil Ibu Norma supaya Tulandi Tuhan ya kiranya Tuhan, berkati di hambamu dalam ini. proses Di pengobatan. tengah kelemahan tubuhnya kami supaya berdoa supaya jamah, Tuhan tolong pulihkan, Bapa, Tuhan pulihkan, jamah dan berikan dia sembuhkan. kekuatan terus, Pakai setiap obat pengharapan, yang dikonsumsi sehingga ya supaya Bapa, dia boleh kiranya tetap membawa kuat, pemulihan dia buat boleh tetap hambamu. tenang, damai, Tuhan, kami dan berdoa supaya tengah ada kondisi ini supaya kekuatan Tuhan untuk terus pakai melewati hari demi hari. setiap tenaga Dan medis yang obat-obatan merawat itu juga boleh supaya terus bekerja kiranya dengan baik ya Tuhan. pemulihan bisa Seluruh cepat tindakan terjadi. medis boleh bekerja dengan Supaya baik cepat dalam sehat, hidupnya. bisa beraktivitas Terima seperti kasih sedia Tuhan kala Yesus. lagi. Terima kasih. Kekasih Tuhan, kita mau katakan pujian ini. Ku di tangan-Mu. Amin. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu Tuhan, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. di pikiran-Mu, di rencana-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. di pikiran-Mu, di rencana-Mu, Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 menuliskan kepada kita, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya,
supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, maka firman Tuhan berkata, Tuhan akan melakukan untuk kemuliaan namanya. Tuhan akan menjawab untuk kemuliaan namanya. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita berdoa, sehingga doa kita semakin hari semakin membuat kita sinkron dengan kehendaknya, dengan rencananya. Hidup yang berdoa akan membuka mata hati kita untuk melihat bahwa hanya Kristus yang paling manusia perlukan. Saudara-saudara, di dunia ini manusia membutuhkan banyak sekali solusi. Tapi saya mau katakan bahwa solusi yang kita peroleh terlalu sering akan mengecewakan. Atau solusi yang kita peroleh itu adalah bersifat sementara. Solusi yang kita peroleh pun juga tidak akan menjawab banyak persoalan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita sedang berdoa untuk memperoleh pekerjaan yang baik, memperoleh penghasilan yang baik dalam hidup kita, itu dapat. Saudara-saudara, mungkin kita menggunakan skill hidup yang baik, kita telah dilengkapi untuk berprestasi dengan baik di tempat bekerja kita. Tapi apakah itu akan berlaku untuk seterusnya? Ternyata tidak. Ketika krisis corona, COVID-19 datang Bapak Ibu Saudara, maka semua pekerjaan itu mandek. Apapun yang dapat kita lakukan itu mandek. Nah, jika Bapak Ibu Saudara bersandar pada solusi, pada cara-cara yang hebat, maka kita bisa kecewa, saudara. Kenapa? Karena sebenarnya hanya Tuhan Yesuslah pribadi yang paling kita perlukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, terkadang dalam situasi pelik, dalam situasi gawat darurat, dalam situasi mara bahaya, kita akan berjumpa dengan saat-saat yang suci, yaitu saat-saat yang mempertemukan kita dengan Kristus. Bahwa dialah jawaban, dialah sumber kepenuhan, dialah sumber kepuasan hidup kita. Bahkan dialah sumber kekuatan, penghiburan, dan pengharapan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, hidup yang berdoa seharusnya membawa manusia pada kepuasan dan kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, hidup yang berdoa seharusnya membawa manusia pada kepuasan dan kepenuhan hidup yang sesungguhnya. Dunia dapat memberi kita rasa bahagia. Dunia dapat memberikan semacam rasa puas dalam diri kita. Namun Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, manusia itu seperti dituntut untuk mencari yang lebih membahagiakan dirinya lagi dan lagi. Mengapa? Ternyata perasaan kurang itu selalu datang dan datang lagi menghantui kita. Memang manusia adalah makhluk yang bosanan sih. Kita ini orang yang bosanan. Kita punya handphone yang baru, 2-3 tahun kemudian kita bosan juga, ya kan? Kita punya kendaraan bermotor yang baru, awalnya kita lap-lap, kita semangat, kita rawat dengan baik. Lama-lama kita bosan juga, ya kan? Banyak hal yang memang saat kita belum punya, kita begitu bersemangat, menggebu-gebu untuk memperolehnya. Namun saat kita sudah peroleh itu ternyata bukan disitulah letak kepuasan yang sejati dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya Kristus yang sanggup memberi rasa puas sekaligus rasa penuh di hidup kita. Apa gunanya kita puas namun kita tidak pernah merasa penuh. Kita tidak pernah merasa utuh dalam hidup ini. Maka selalu saja ada yang kurang. Terlebih di dalam saat-saat COVID-19 seperti ini Bapak Ibu, kita di rumah, semua serba terbatas, pekerjaan kita terbatas, mungkin juga penghasilan kita pas-pasan, makanan kita itu lagi.
Yang kita lihat di rumah, dia lagi. Ruangan itu lagi. Bisa bosan kali ya. Ada orang yang berkata, sampai kapan COVID-19 ini berakhir? Aku udah pengen keluar. Aku udah pengen melakukan aktivitas seperti sedia kala. Bosan Bapak Ibu ya. Dulu saya ingat ya, waktu belum ada era COVID-19, orang suka cari-cari tanggal merah, bener gak? Ya kan? Ada ya tanggal merah gak ya gitu kan? Nah sekarang, Bapak Ibu Saudara, orang mencari tanggal hitam ya. Kenapa? Semua tanggal udah merah semuanya. Bahkan terkadang tanggal merah pun kita gak tahu lagi. Mengapa? Udah merah semuanya. Hari libur nasional bahkan internasional pun kita gak tahu lagi saat ini. Mengapa? Bukan hari libur saja kita gak tahu. Hari Sabtu, hari Kamis terkadang kita lupa. Tanggal kita bisa lupa saudara. Nah kita butuh Kristus yang menjadi sumber kepenuhan dalam hidup kita. Di saat itulah kita bisa berjuang. Di saat itulah kita tetap bersemangat. Di saat itulah kita tetap menikmati Dia sebagai sumber kepenuhan hidup kita. Kita terus berbicara kepada Dia, Tuhan, apalagi yang mau Engkau sampaikan kepadaku. Agar meskipun dalam kehidupan seperti hari-hari ini, aku hidup memuliakan Engkau. Aku hidup menyenangkan Engkau. Aku hidup sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau. Pribadi yang mungkin selama ini aku tidak temukan. Selama ini aku disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Aku hanya butuh Engkau ketika aku perlu saja. Bahkan mungkin kehidupan beriman kita hanya terjadi secara rutinitas Bapak Ibu. Rutinitas, flat. Gak ada sesuatu yang kita alami dan kita rasakan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hidup yang berdoa, kita punya kesempatan untuk semakin menikmati Tuhan. Mengalami Dia. Dan Anda akan temukan bahwa Dialah sumber kepuasan. Dialah sumber kepenuhan. Dialah sumber keutuhan, kelengkapan hidup kita. Tetap berdoa ya. Meskipun situasi belum berubah, tetap berdoa. Meskipun situasi masih tetap sama, tetap berdoa. Karena berdoa bukan sekedar untuk mengubah keadaan. Tapi berdoa itu mengubah diri kita. Mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Tentang Tuhan, tentang peristiwa, tentang keadaan, dan tentang masa depan kita. Berdoa juga merupakan sebuah relasi yang hidup dengan Tuhan. Membuat kita semakin menikmati Dia. Dan Dia pun menikmati kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang namanya hidup berdoa. Kita terus berkomunikasi dengan Dia. Itulah nafas kehidupan orang percaya. Nafas kehidupan orang beriman. Tanpa berdoa rasa-rasanya hidup ini kering. Tanpa relasi yang hidup dengan Tuhan, hidup ini menjadi kering. Dehidrasi. Kalau saudara dan saya mengalami dehidrasi iman, dehidrasi kepercayaan. Waduh saudara-saudara, mau diberikan apapun itu, apapun yang kita miliki, tidak akan pernah memberikan rasa puas. Tidak akan pernah memberikan rasa penuh dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berjuang, mari kita tetap semangat, mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Marilah kita sujud di altarnya, kita membawa hidup kita kepada Dia. Mengapa? Di dalam kondisi seperti itu, kita akan semakin mengalami anugerahnya, anugerahnya dan anugerahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, oh, di altarnya. Bawa hidupku, ku bawa terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami Tuhan, ku bawa terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh kehidupan kita, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kebaktian doa Rabu minggu yang akan datang. Harusnya kamu yang ngomong. Ngomong. Apa Pak tadi? Sekian lah ya. Sekian doa malam hari ini, sampai jumpa. Saudara senang sekali bisa menyembah Tuhan bersama dengan saudara dan dengar firman bersama. Itu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena tanpa firman kita tidak bisa berjalan sendiri. Tanpa Tuhan kita akan jatuh dan akan mudah sekali rapuh dan goyah. Saudara, sekian doa malam kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di doa Rabu yang akan datang.
Tetap semangat dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Bye. God bless.